Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpinia Galanga Kusno dengan NIM 152507006 dari kelompok 3. Kelompok saya ini membahas tentang pertidaksamaan dan grafik pertidaksamaan, yaitu observasi perdagangan toko kue. Pada presentasi ini saya akan membahas bagaimana konsep pertidaksamaan dan grafik pertidaksamaan dapat diterapkan dalam kegiatan perdagangan sebuah toko kue. Melalui observasi yang dilakukan, saya dapat mengetahui bagaimana matematika membantu pemilik usaha menentukan jumlah produksi dan penjualan yang sesuai agar usaha berjalan dengan baik. Oke, kita geser ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini adalah latar belakangnya. Toko kue merupakan usaha yang menjual berbagai jenis produk untuk memperoleh keuntungan. Dalam menjalankan usahanya, pemilik toko harus memperhatikan jumlah produksi, kapasitas bahan baku, dan target penjualan setiap hari. Permasalahan tersebut dapat dianalisis menggunakan konsep pertidaksamaan, khususnya pertidaksamaan linear dan grafik pertidaksamaan. Dengan menggunakan model matematika, pemilik toko dapat menentukan batas minimum produksi dan penjualan agar kebutuhan konsumen terpenuhi, serta keuntungan usaha dapat dicapai. Nah, setiap usaha tentu memiliki target yang ingin dicapai ya, termasuk toko kue. Pemilik toko kue harus menentukan berapa banyak kue yang harus dibuat setiap hari, dengan mempertimbangkan bahan baku yang tersedia dan target penjualan. Jika produksi terlalu sedikit, kebutuhan pelanggan tidak terpenuhi. Namun, jika terlalu banyak, kue tidak bisa terjual atau nggak laku. Oleh karena itu, konsep pertidaksamaan digunakan untuk membantu menentukan batas produksi yang tepat. Nah, kita geser ke slide selanjutnya. Oke, di slide selanjutnya ini ada rumusan masalah. Nah, berikut ini ada beberapa rumusan masalah nih. Ada yang pertama itu bagaimana cara memodelkan jumlah produksi kue dan target penjualan harian ke dalam bentuk pertidaksamaan linear. Jumlah produksi dan target penjualan dapat dimodelkan menggunakan variabel. Misal, X-nya itu jumlah kue ulang tahun dan Y-nya itu jumlah kue kering. Nah, jika target penjualan minimal 50 kue per hari, maka model pertidaksamaan adalah X ditambah Y lebih besar sama dengan 50. Artinya, jumlah seluruh kue yang diproduksi harus minimal 50 buah agar target penjualan tercapai. Nah, yang kedua ini ada berapa jumlah minimal kue yang harus diproduksi untuk memenuhi target penjualan. Jumlah minimal kue yang harus diproduksi sama dengan target penjualan yang ditentukan. Misalnya, target penjualan adalah 50 kue per hari, maka jumlah minimal produksi adalah 50 kue. Nah, yang ketiga itu bagaimana daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang menggambarkan kapasitas produksi toko kue. Nah, daerah penyelesaian adalah semua kombinasi jumlah produksi yang memenuhi syarat yang telah ditentukan. Misalnya, kapasitas maksimal toko kue adalah 100 kue per hari. Nah, rumusnya yaitu biasanya X ditambah Y lebih kecil atau sama dengan 100. Maka kombinasi berikut termasuk daerah penyelesaian. Nah, misal X-nya itu adalah 40 dan Y-nya itu 50 sama dengan 100. Nah, masih di bawah 100 tuh. Namun jika lebih, misal 60 ditambah 50 itu sama dengan 110, itu tidak bisa. Karena melebihi kapasitas produksi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana grafik pertidaksamaan dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam usaha toko kue. Nah, grafik pertidaksamaan ini membantu pemilik toko kue melihat kombinasi produksi yang memenuhi target penjualan dan tidak melebihi kapasitas produksi. Dengan grafik, pemilik toko dapat menentukan jumlah produksi yang aman, menghindari kekurangan stok, habis itu menghindari produksi berlebihan yang dapat menyebabkan kerugian. Nah, contohnya, jika daerah penyelesaian menunjukkan bahwa produksi antara 50-100 kue itu masih memungkinkan, maka pemilik toko dapat memilih jumlah produksi yang paling sesuai dengan permintaan pelanggan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada tujuan penelitian. Nah, di sini ada beberapa tujuan penelitian. Yang pertama itu menerapkan konsep pertidaksamaan dalam kegiatan perdagangan toko kue.
Tujuan ini menunjukkan bahwa matematika itu dapat digunakan dalam kegiatan usaha sehari-hari. Kemudian berikutnya menggambarkan daerah penyelesaian menggunakan grafik pertidaksamaan. Tujuan ini agar kita dapat melihat solusi yang memenuhi syarat melalui grafik. Nah, kemudian yang ketiga itu menentukan batas produksi dan penjualan yang memenuhi target usaha. Tujuan ini untuk mengetahui batas minimum maupun maksimum produksi yang aman bagi usaha. Kemudian yang terakhir ini menganalisis hubungan antara kapasitas produksi dan target penjualan. Tujuan ini untuk mengetahui apakah kapasitas produksi yang dimiliki mampu memenuhi target penjualan. Oke, kita ke slide selanjutnya, yaitu ada manfaat penelitian. Nah, di sini ada yang pertama itu membantu memahami penerapan pertidaksamaan dalam kehidupan nyata. Manfaat pertama adalah membantu kita memahami bahwa pertidaksamaan tidak hanya dipelajari di kelas, tetapi juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini, pertidaksamaan digunakan untuk menentukan jumlah produksi kue yang harus dibuat agar target penjualan dapat tercapai. Kemudian yang kedua ini melatih kemampuan menggambar dan menganalisis grafik pertidaksamaan. Manfaat yang kedua adalah melatih kemampuan kita dalam membuat dan membaca grafik pertidaksamaan. Grafik membantu kita melihat secara visual daerah yang memenuhi syarat produksi. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah mengetahui cara menentukan batas produksi dan penjualan. Melalui penelitian ini, kita dapat mengetahui batas minimal maupun maksimal produksi yang harus dilakukan agar usaha berjalan dengan efektif. Kemudian yang terakhir adalah memberikan gambaran bagaimana matematika digunakan dalam kegiatan perdagangan. Nah, manfaat yang terakhir ini adalah memberikan pemahaman bahwa matematika itu memiliki peran penting dalam dunia bisnis dan perdagangan. Dengan perhitungan yang tepat, pemilik usaha dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, dari manfaat-manfaat tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tuh membantu memahami bagaimana konsep pertidaksamaan dan grafik pertidaksamaan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah nyata, khususnya dalam menentukan jumlah produksi dan penjualan pada usaha toko kue. Oke, kita ke slide selanjutnya, yaitu ada teori pertidaksamaan. Pertidaksamaan adalah konsep matematika yang digunakan untuk membandingkan dua nilai atau lebih dengan menggunakan simbol seperti lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar atau sama dengan. Pertidaksamaan membantu menentukan himpunan nilai yang memenuhi suatu kondisi tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, pertidaksamaan dapat digunakan untuk menganalisis berbagai masalah, seperti menentukan batas produksi, target penjualan, kapasitas, dan keuntungan dalam suatu usaha. Konsep ini menjadi dasar dalam pemecahan masalah matematika maupun pengambilan keputusan berdasarkan batasan tertentu. Oke, kita selanjutnya itu ada metode penelitian. Nah, kelompok kami itu penelitian ini menggunakan metode observasi secara langsung atau lapangan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas perdagangan di toko kue Ibu Yanti, meliputi jumlah produksi, jumlah penjualan, dan kapasitas produksi harian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan konsep pertidaksamaan linear dan grafik pertidaksamaan untuk menggambarkan batasan-batasan produksi serta menentukan daerah penyelesaian yang sesuai dengan kondisi usaha toko kue. Oke, kita ke slide selanjutnya, yaitu langkah penelitian. Nah, yang pertama ini memilih toko kue Ibu Yanti dan Max Donut sebagai objek observasi. Nah, kami ini memilih toko kue Ibu Yanti sebagai tempat penelitian karena memiliki kegiatan produksi dan penjualan yang dapat diamati secara langsung. Nah, kemudian yang langkah kedua ini melakukan observasi langsung, mengamati kegiatan produksi dan penjualan kue di toko kue Ibu Yanti dan Max Donut. Kami datang langsung ke toko untuk melihat produksi penjualan. Nah, habis itu mencatat jenis kue yang diproduksi dan dijual. Kita mengamati, yang pertama itu ada berapa kue yang dibuat setiap hari. Yang kedua itu berapa kue yang terjual. Dan yang ketiga itu jenis kue yang paling banyak diminati. Nah, selanjutnya langkah ketiga ini mengumpulkan data. Yang pertama itu jumlah produksi setiap jenis kue. Nah, kemudian jumlah penjualan harian.
Habis itu ketersediaan bahan baku serta kapasitas produksi maksimum per hari. Setelah observasi, data dicatat untuk dianalisis. Nah, yang pertama itu adalah kue ulang tahun, misal contohnya 30 buah atau kue kering 50 buah. Kapasitas maksimalnya itu 100 buah. Nah, penjualan hariannya itu 70 buah. Nah, kemudian langkah yang keempat itu menentukan variabel. X ini jumlah kue ulang tahun yang diproduksi dan Y ini jumlah kue kering yang diproduksi. Oke, langkah selanjutnya. Langkah penelitian selanjutnya itu menyusun model pertidaksamaan. Yang pertama ini mengubah data dan batasan produksi menjadi bentuk pertidaksamaan linear. Data yang sudah dikumpulkan diubah menjadi bentuk matematika. Contoh, target minimal itu 50 kue. Maka X ditambah Y lebih besar atau sama dengan 50. Kapasitas maksimal itu 100 kue, maka X ditambah Y lebih kecil atau sama dengan 100. Kemudian langkah yang 6, membuat grafik pertidaksamaan. Menggambar grafik setiap pertidaksamaan pada bidang koordinat. Kemudian menentukan daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi seluruh syarat produksi. Setelah model dibuat, pertidaksamaan digambar ke dalam grafik. Contoh, dari X ditambah Y lebih besar sama dengan 50 dan X ditambah Y lebih kecil sama dengan 100 akan diperoleh daerah tertentu pada grafik yang menunjukkan semua kombinasi produksi yang memungkinkan. Kemudian langkah yang ketujuh, menganalisis hasil. Menjelaskan arti daerah penyelesaian terhadap kegiatan produksi dan perdagangan di toko kue Ibu Yanti dan Max Donat. Nah, di sini nih kami melihat apakah jumlah produksi yang dilakukan toko sudah sesuai dengan target dan kapasitas yang ada. Contoh, jika produksi rata-rata itu 75 kue per hari, berarti sudah melebihi target minimal 50 kue dan masih di bawah batas kapasitas 100 kue. Artinya produksi sudah efektif. Kemudian yang kedelapan, menarik kesimpulan. Menyimpulkan kombinasi produksi yang memungkinkan dan sesuai dengan kondisi usaha toko kue Bu Yanti dan Max Donat. Nah, pada tahap akhir ini kami menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan. Contoh kesimpulan itu toko kue Ibu Yanti memenuhi target penjualan karena jumlah produksi dalam daerah penyelesaian yang memenuhi syarat pertidaksamaan yang telah dibuat. Oke, untuk slide selanjutnya kita serahkan kepada teman saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Alivia Syadairunisa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari studi kasus kelompok kami tentang observasi toko kue. Selanjutnya yaitu langkah penelitian. Pada penelitian ini kami memilih toko kue Ibu Yanti sebagai objek observasi. Setelah itu kami melakukan pengamatan langsung terhadap proses produksi dan penjualan kue. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah produksi, eh, jumlah penjualan harian, ketersediaan bahan baku, dan kapasitas produksi maksimal. Dari data tersebut, kami menentukan variabel yaitu X sebagai jumlah kue ulang tahun yang diproduksi dan Y sebagai jumlah kue kering yang diproduksi. Selanjutnya, setelah menentukan variabel, langkah berikutnya adalah menyusun model pertidaksamaan. Data dan batasan produksi diubah menjadi bentuk pertidaksamaan linear, kemudian dibuat grafik pertidaksamaan untuk menentukan daerah penyelesaian yang memenuhi semua batasan. Dari hasil tersebut, kami dapat menganalisis kombinasi produksi yang paling sesuai dan menarik kesimpulan berdasarkan kondisi usaha toko kue Ibu Yanti. Pada studi kasus ini, kami melakukan observasi pada toko kue Ibu Yanti atau Yanti Cake. Usaha ini termasuk dalam kategori UMKM yang bergerak di bidang produksi berbagai jenis kue seperti kue ulang tahun dan kue kering. Toko ini dimiliki oleh Ibu Yanti dan sudah berdiri sejak tahun 2020 yang berlokasi di Kemayoran, Jakarta Pusat. Jangan lupa mampir, teman-teman. Selanjutnya yaitu data produksi yang dijual. Produksi yang diamati adalah kue ulang tahun dan kue kering. Kue ulang tahun memiliki harga jual sebesar 19.000 rupiah. Sorry, kue ulang tahun memiliki harga jual sebesar 100.000 rupiah dengan keuntungan 19.000 rupiah per kue. Sedangkan kue kering memiliki harga jual 60.000 rupiah dengan keuntungan 9.000 rupiah per hari. Dari data keuangan ini dapat diketahui bahwa kue ulang tahun memberikan keuntungan lebih besar. Untuk memproduksi kedua jenis tersebut,
Untuk memproduksi kedua jenis kue tersebut diperlukan beberapa bahan baku seperti tepung terigu, gula pasir, telur, margarin, susu, dan bahan pendukung lainnya. Setiap produk membutuhkan jumlah bahan yang berbeda sehingga perlu diperhitungkan agar produksinya tetap berjalan sesuai kemampuan bahan yang tersedia. Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi, toko memiliki persediaan bahan baku harian tertentu. Persediaan ini menjadi batasan dalam menentukan jumlah produksi. Oleh karena itu, jumlah kue yang dibuat tidak bisa melebihi stok bahan yang tersedia. Selanjutnya, pada tahap analisis, variabel yang digunakan yaitu X untuk jumlah kue ulang tahun dan Y untuk jumlah kue kering. Fungsi keuntungan dapat ditulis menjadi Z sama dengan 19.000 X ditambah 9.000 Y. Selain itu, terdapat beberapa kendala seperti batas tepung, gula, telur, margarin, susu, perwarna makanan, serta syarat bahwa jumlah produksi tidak boleh bernilai negatif. Selanjutnya, setelah mendapatkan model pertidasamaan, langkah berikutnya adalah membuat pemodelan grafik untuk menentukan daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian menunjukkan kombinasi jumlah produksi kue ulang tahun dan kue kering yang masih memenuhi semua batas bahan baku. Melalui grafik ini, kita dapat menentukan titik produksi yang paling optimal untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Pada grafik ini, kami menggunakan dua variabel, X, yaitu variabel X sebagai jumlah kue ulang tahun dan Y sebagai jumlah kue kering. Jadi, sumbu horizontal atau sumbu X menunjukkan jumlah kue ulang tahun yang diproduksi, sedangkan sumbu vertikal atau sumbu Y menunjukkan jumlah kue kering. Maaf. Kemudian dari data bahan baku yang tersedia, aduh. Contohnya untuk tepung Contohnya untuk tepung memiliki persamaan X tambah Y kurang dari 10. Artinya, jumlah kue ulang tahun dan kue kering yang diproduksi tidak boleh lebih dari 10 karena tepung yang tersedia hanya 10 kilogram. Untuk gula pasir yaitu X tambah 0,5 Y kurang dari sama dengan 5. Artinya, penggunaan gula juga dibatasi karena stok gula hanya 5 kilogram. Selain itu, ada batas margarin yaitu X tambah Y kurang dari sama dengan 8, sehingga total produksi kedua jenis kue tidak boleh melebihi 8 kue. Dan yang menjadi batas penting adalah perwarna makanan, yaitu X kurang dari sama dengan 5. Artinya, kue ulang tahun maksimal hanya bisa dibuat sebanyak 5 karena pewarna yang tersedia hanya 5 botol. Dari semua garis tersebut, terdapat area yang berada di dalam sebuah batas garis. Area tersebut disebut daerah himpunan penyelesaian atau DHP. Contoh Daerah ini menunjukkan semua kombinasi jumlah produksi yang masih memungkinkan. Jadi, selama titik produksi berada di daerah tersebut, toko masih memiliki bahan yang cukup. Contohnya, titik 5,3 berarti toko memproduksi 5 kue ulang tahun dan 3 kue kering. Titik ini masih berada di daerah penyelesaian karena tidak melewati batas bahan baku yang tersedia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Kafka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya adalah Kafka Azrarian Ramadan. Saya dari kelas 15207 dan NIM saya adalah 15250182. Saya di sini akan membacakan dari permodelan grafik daerah penyelesaian. Mungkin grafiknya sudah dijelaskan oleh teman saya. Berdasarkan grafik fungsi kendala di GeoGebra, daerah himpunan penyelesaian DHP dibatasi oleh titik-titik pojok. Titik yang paling optimal untuk memberikan keuntungan maksimum adalah titik B,
5,3. Artinya, toko kue Ibu Yanti harus memproduksi 5 kue ulang tahun dan 3 kue kering per hari untuk mendapatkan keuntungan maksimal sebesar Rp122.000. Dengan mempertimbangkan keterbatasan stok margin, dan mempertimbangkan keterbatasan stok margarin dan pewarna makanan. Penyebabnya adalah keterbatasan produksi di toko kue Ibu Yanti disebabkan oleh stok margarin yang hanya tersedia sebanyak 4 kg dan pewarna makanan sebanyak 5 botol. Kedua bahan ini menjadi faktor pembatas utama sehingga bahan lain masih cukup total produksi tidak bisa lebih dari 8 kue per hari, sehingga jumlah kue ulang tahun dan kue kering harus diperhitungkan dengan baik. Dampaknya adalah, akibat keterbatasan tersebut, usaha tidak dapat memenuhi permintaan yang lebih besar. Produksi hariannya hanya bisa mencapai 5 kue ulang tahun dan 3 kue kering, sehingga potensi keuntungan lebih tinggi tidak bisa dicapai. Untuk diatur dengan tepat, stok bahan bisa terbuang atau keuntungan menurun. Solusi strategis adalah untuk menggunakan model pertidaksamaan linear untuk mengkombinasikan produk yang lebih efisien. Fokus diarahkan pada kue ulang tahun karena keuntungan per unit lebih besar sebesar Rp19.000 dengan batas pewarna makanan produksi maksimal adalah 5 kue ulang tahun. Lalu sisa kapasitas margarin digunakan untuk 3 kue kering. Kesimpulan analisis adalah, analisa grafik menunjukkan kombinasi optimal adalah 5 kue ulang tahun dan 3 kue kering per hari dengan keuntungan Rp122.000. Faktor pembatas utama adalah margarin dan pewarna makanan. Sehingga manajemen perlu menjaga ketersediaan kedua bahan ini agar produksi tetap efisien, keuntungan maksimal tercapai. Dan ini adalah identitas toko kue kedua dengan nama usaha Max Donut. Jenis usahanya adalah UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Bidang usahanya adalah produksi donat, pemiliknya adalah Bapak Maksudi, dan lokasinya berada di Cengkareng, Jawa Barat. Tahun berdirinya 2017. Dan data produknya di sini adalah data produknya ada donat kentang dan donat biasa. Harga jual donatnya Rp50.000 dan donat biasa Rp25.000. Biaya produksi per kue adalah Rp38.000 dan donat biasa Rp20.000. Keuntungannya adalah untuk donat kentang Rp12.000 dan untuk donat biasa Rp5.000. Kebutuhan produk ada bahan baku untuk donat kentang dan donat biasa. Untuk donat kentang membutuhkan tepung terigu 1 kg, kentang 1 kg, gula pasir 1 kg, telur ayam 4 butir, margarin 250 gram, ragi instan 11 gram, dan susu bubuk 200 gram, minyak goreng 1 liter. Untuk donat biasanya membutuhkan tepung terigu 1 kg, gula pasir 1 kg, telur ayam 4 butir, margarin 250 gram, ragi instan 11 gram, susu bubuk 200 gram, dan minyak goreng 1 liter. Untuk persediaan hariannya di sini ada bahan baku dan jumlah persediaan untuk tepung terigu 10 kg, kentang 5 kg, gula pasir 5 kg, telur ayam 6 kg, margarin 3 kg, ragi instan 20 saset, dan susu bubuk 2 kg, dan minyak goreng 10 liter. Untuk analisis akan dibacakan oleh teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, persediaan harian bahan baku tepung terigu dengan jumlah persediaan 10 kg, kentang 5 kg, gula pasir 5 kg, telur ayam 6 kg, margarin 3 kg, ragi instan 20 saset, susu bubuk 2 kg, minyak goreng 10 liter. Sekarang kita ke analisis. Untuk variabel X sama dengan jumlah donat kentang, variabel Y sama dengan jumlah donat biasa. Maksimal keuntungan Z sama dengan 12.000X tambah 5.000Y. Syarat non negatif sama dengan X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Tepung terigu sama dengan X tambah Y kurang dari sama dengan 10. Kentang sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Telur ayam sama dengan 4X tambah 4Y
kurang dari sama dengan 6 kali 16. Margarin sama dengan 0,25X tambah 0,25Y kurang dari sama dengan 3. X tambah Y kurang dari sama dengan 12. Ragi instan sama dengan 11X tambah 11Y kurang dari sama dengan 20 kali 11. X tambah Y kurang dari 20. Susu bubuk sama dengan 0,2X tambah 0,2Y kurang dari 2. X tambah Y kurang dari 10. Minyak goreng sama dengan X tambah Y kurang dari 10. Ini adalah pemodelan grafik dan daerah penyelesaian Max Donut. Berdasarkan grafik fungsi kendala bahan baku, X tambah Y kurang dari sama dengan 10. Titik potong optimalnya sebenarnya ada di koordinat 5,5. Artinya, toko Max Donuts masih memiliki sisa bahan baku yang cukup untuk memproduksi tambahan 5 donat biasa di samping 5 donat kentang, sehingga usahanya bisa berjalan jauh lebih efisien. Lanjut kita bahas ke penyebab. Keterbatasan produksi Max Donut disebabkan oleh stok bahan baku yang terbatas, khususnya kentang dan gula pasir. Kentang hanya tersedia 5 kilo, sehingga jumlah donat kentang maksimal 5 kotak. Sementara itu gula pasir hanya tersedia 5 kilo, dan setiap donat membutuhkan 1 kilo. Walaupun bahan lain seperti tepung, telur, margarin, dan minyak goreng masih cukup, faktor kentang dan gula menjadi penghambat utama yang menentukan batas produksi. Dampaknya, akibat keterbatasan ini, usaha tidak dapat memproduksi donat sesuai permintaan yang lebih besar. Produksi harian yang hanya bisa mencapai 5 kotak donat total, jika dikombinasi produksi tidak diatur dengan baik, misalnya lebih banyak donat biasa dibanding donat kentang, maka keuntungan akan lebih kecil karena donat biasa hanya memberikan 5.000 per kotak, jauh lebih rendah dibanding donat kentang yang memberikan 12.000 per kotak. Hal ini menunjukkan bahwa salah alokasi bahan baku bisa menurunkan profit usaha dan membuat potensi keuntungan hilang. Solusi strategis adalah menggunakan model ketidaksamaan linear untuk menentukan kombinasi produksi yang paling efisien. Dengan mempertimbangkan semua kendala, pilihan terbaik adalah memaksimalkan produksi donat kentang karena memberikan keuntungan lebih besar per kotak. Maka, produksi optimal adalah 5 kotak donat kentang dan 0 kotak donat biasa. Dengan kombinasi ini, stok kentang dan gula pasir digunakan secara efisien dan keuntungan harian bisa mencapai 60.000. Kesimpulan analisis grafik pertidaksamaan menunjukkan bahwa profitabilitas maksimal tidak dicapai dengan memproduksi asal banyak, melainkan dengan kombinasi yang tepat sesuai batas bahan baku. Produksi optimal adalah 5 kotak donat kentang, yaitu sekitar 50 donat, dan 0 kotak donat biasa. Dengan keuntungan harian sebesar Rp60.000, faktor pembatas utama adalah kentang dan gula pasir, sehingga manajemen harus fokus menjaga ketersediaan kedua bahan ini agar produksi tetap efisien dan keuntungan maksimal tercapai. Terima kasih.